Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke. Langsung saja untuk kali ini saya mau bahas overall market dan terlebih khusus menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, karena banyak yang bertanya, Bang, kira-kira seperti apa nih sebenarnya market di akhir tahun ya. Kita akan ambil tengahnya teman-teman ya, semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa buat kalian semua, jika ini bermanfaat silahkan di share teman-teman ya. Sekali lagi seperti itu. Oke, untuk Bitcoin ya, kita lihat ya dari 10 besar ya. 10 besar yang ada perkembangan masih tetap ya, masih Dogecoin yang ada perkembangan, tetapi untuk Bitcoin saat ini teman-teman ya, anjlok lagi ya. Sekarang di bawah 21.000 teman-teman, sekarang harganya 20.700 ya. Kemarin ATH-nya tertinggi sempat 21.700 ya, jadi turun $1.000 ini. Tapi apapun itu teman-teman ya, kalau seandainya aset kalian lagi jatuh sekarang ya, ya bukan berarti koin kalian jelek ya. Sekali lagi, kalau seandainya contoh kalian pegang Shiba, kalian pegang Baby Doge, Lunch dan lain-lain, ini memang efek dari market saat ini teman-teman ya, karena masih jadi rahasia untuk 2023 ya. Tetapi minimal ada news ya. Saya ambil dari finbolt.com teman-teman ya. Ini prediksi harga Bitcoin untuk 31 Desember 2022 yang patut kita tahu bersama sih ya, karena mau masuki 2023 teman-teman ya, masih jadi rahasia besar ya. Bisa pump semuanya, bisa juga dump semuanya ya, tapi tetap berpikir positif lah. Intinya perkuatlah mental untuk invest ya. Kira-kira seperti apa nih ya? Oke, jadi Bitcoin ya telah mendapatkan kembali level 21.000 ya pada bulan November ya, setelah berminggu-minggu apa ya, mengkonsolidasikan di 20.000 ya teman-teman. Ya dia sempat jebol lah ya di 21.700 ATH-nya kemarin, tapi ini turun lagi teman-teman ya. Dan di sini memang grafik pelangi Bitcoiner ya, Bitcoin Center sorry, adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja Bitcoin dengan menyoroti tren masa lalu aset di samping wawasan tentang pergerakan harga jangka panjang. Jadi Rainbow Bitcoin Center ini seperti ini teman-teman ya. Dia mereka masih memprediksikan naik sih ya, tapi sekali lagi ya, saya nggak menyarankan kalian untuk langsung percaya ke apa namanya, Rainbow Bitcoin Center ini teman-teman ya, karena sekali lagi aset kripto, selama saya bermain kripto belum ada yang bisa menebak harga tepat dari cryptocurrency 100%, belum ada ya. Jadi semua masih dalam prediksi ya. Kalau ada yang bisa prediksi tepat, nggak mungkin di-share sama mereka ya. Tapi rata-rata kita hargai kinerja dari mereka yang memberikan analisis mereka sendiri ya, kira-kira seperti itu. Oke, dan di sini teman-teman, selanjutnya, tren grafik pelangi menunjukkan Bitcoin mungkin telah mencapai titik terendah ya. Berarti kalau kita berbicara titik terendah, ini sama halnya dengan 2018 ya, di tahun ini. Misalnya ketika Bitcoin diperdagangkan di zona basically ya, basically and fire sale ya. Pada Maret 2022 aset tersebut memulai rally yang bersejarah ya, yang menghasilkan rekor tertinggi 69.000 pada akhir 2021 ya. Konsolidasi terbaru Bitcoin ditandai dengan penurunan volatilitas dengan harga menstabilkan ya, karena kita tahu bersama beberapa paus ya keluar dari market kripto ya semenjak saham ikutan. Bisa jadi juga waktu kehancuran saham kemarin, saham lebih parah ya, anjloknya saham itu lebih parah dari kripto di tahun 2022. Ketika kripto anjlok teman-teman, padahal sama-sama high risk investasi ya teman-teman ya, orang lebih memilih saham. Mungkin waktu itu seperti itu ya yang kemarin, karena banyak yang keluar masuk ke saham. Sebaliknya juga banyak yang keluar dari saham masuk ke kripto. Tapi apapun itu teman-teman, sekali lagi saya mau katakan semua itu bisa terjadi ya. Jadi mereka dari apa namanya, dari Finbolt ini ya, mereka memprediksikan kebangkitan mungkin di 1 tahun lagi ya, karena kalau mereka berkaca dari 2020, dan kemarin banyak sekali prediksi yang mengatakan mereka ambil siklus 2018 ya, 2018 ke 2021 ya, dan kali ini 2020 ya, 2022 kembali ke 2025 ya. Kalian
tinggal pilih lah ya siklus mana yang kalian pakai ya. Tapi intinya harus cuan ya. Jangan kalian berpikir ini berulang kali saya katakan. Kalian ambil di harga saat ini ya dan berharap besok pasti naik. Aku pinjam uang dulu atau saya pinjam uang dulu nih di tetangga atau saya pinjam uang di mana dulu untuk serok di harga rendah saat ini. Bukan seperti itu mainnya, teman-teman ya. Intinya uang dingin. Oke, dan buat kalian semua yang pakai yang masih pegang meme token atau koin-koin murah, teman-teman, mohon bersabar, tenang, tenang, tenang ya. Karena saya sendiri pun nyangkut jujur saja teman-teman ya. Tapi minimal kita punya target kapan kita harus lepas aset kita ya. Nah, dan menarik di sini juga teman-teman, mereka mengambil suara juga ya, atau bisa dibilang mereka meresearch juga ya prediksi Bitcoin komunitas kripto teman-teman ya. Jadi mereka mendapatkan salah satu asumsi ya, bisa dibilang seperti itu. Perlu dicatat bahwa komunitas kripto menunjukkan penurunan untuk Bitcoin pada akhir tahun. Ini prediksi dari komunitas, baik komunitas ya. Secara khusus komunitas kripto di CoinMarketCap dia memprediksikan bahwa Bitcoin akan diperdagangkan dengan harga rata-rata 21.237 dolar teman-teman ya pada akhir Desember 2022. Apakah kalian setuju atau gimana ya? Intinya ya janganlah turun ya. Menurut data yang diperoleh dari Finbolt ya pada 5 November ya, harga mewakili penurunan kurang dari 1% dari nilai Bitcoin pada saat penerbitan. Proyeksi ini didasarkan pada suara oleh 12.953 anggota masyarakat atau komunitasnya ya yang memanfaatkan alat pemikiran perkiraan harga. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka sempat vote juga sih ya. Dan di sini ada analisis teknis lah ya yang harus kita tahu juga gitu loh, karena hampir sama lah ya, seperti Fear and Greed ya. Menariknya analisis teknis Bitcoin jangka panjang mengungkapkan sentimen beragam untuk aset tersebut. Misalnya ringkasan teknis 1 bulan menyoroti netralitas di 7. Bentar ya, ada telepon teman-teman. Oke, sorry teman-teman ya. Oke, di sini menariknya analis teknis Bitcoin jangka panjang mengungkapkan sentimen beragam ya untuk aset tersebut seperti Fear and Greed lah ya. Misalnya ringkasan teknis 1 bulan menyoroti netralitas di 7 dengan beli di 10 ya. Rata-rata bergerak dijual di 9, sedangkan isolator untuk beli di 4 ya. Jadi masih faktor fear-nya lebih besar, faktor ketakutannya lebih besar untuk masuk di market saat ini, dan kita harus terima teman-teman ya. Lihat di sini ya teman-teman ya, faktor buy-nya itu lebih kurang dari 4 teman-teman ya. Dan di sini kita bisa lihat yang netral di sini biasa masih main di 7, angka-angka 7 teman-teman. Dan di sini moving average-nya masih di 1. Jadi masih sangat takut-takut lah orang seperti itu ya. Dalam hal ini level 25.000 ya dianggap sebagai titik psikologis kritis untuk Bitcoin karena menempatkan aset sejalan ya untuk mendapatkan kembali level tertinggi yang disaksikan menjelang akhir tahun lalu ya. Sementara itu Bitcoin diperdagangkan pada 21.250 pada waktu pers setelah beberapa upaya untuk menembus level tersebut. Tapi sekarang tidak bisa dipungkiri Bitcoin anjlok lagi nih di bawah 21.000 gitu loh teman-teman ya. Tapi dibanding 18.000 dan 17.000 seperti di bulan-bulan kemarin, mending di harga 20.700 lah ya kan teman-teman. Dan sekali lagi saya mau katakan buat kalian semua, jika aset apapun yang kalian punya ya sedang turun, jangan berpikir aset kalian itu jelek ya. Karena setiap koin, setiap meme token pun, setiap koin micin pasti punya momen sendiri teman-teman ya. Karena beberapa juga yang bilang, kok setelah saya jual kok tiba-tiba dia naik. Loh kok kalau nggak dibeli naik, kalau dibeli turun ya. Masih banyak yang bergejolak seperti itu. Itulah fungsinya hold ya. Kira-kira seperti itu. Tapi sekali lagi jangan jadikan acuan ini teman-teman ya untuk kalian membeli atau nge-hold atau menjual aset kalian. Kira-kira seperti itu. Tetap do your own research. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman ya. Intinya di akhir tahun ini teman-teman ya, dari Bitcoin Center, Rainbow Bitcoin Center, mereka masih memprediksikan kalau Bitcoin itu bertahan di angka 21.000 ke atas ya, kira-kira seperti itu. Tetapi jangan salah ya, bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun juga ya, bisa juga tepat. Oke, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat sore.